Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 kali ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang analisis pola kunjungan lokasi pengguna Goala berdasarkan waktu dan tren global. Boleh di next? Oke, berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Elok Viola dengan NIM 122450051 sebagai ketua kelompok. Selanjutnya ada Nabila Nilda Zahra dengan NIM 122450043 sebagai anggota kelompok. Dan yang terakhir ada Eka Vidya Putri dengan NIM 122450045 sebagai anggota kelompok. Oke, berikut pembagian tugas dari kelompok kami. Yang pertama ada Elok Viola dan Nabila Nilda Zahra serta Eka Vidya Putri. Mungkin bisa teman-teman baca di sini untuk pembagian tugasnya. Selanjutnya di next. Oke, nah ide cerita. Nah, kelompok kami memiliki ide cerita yaitu dalam analisis ini dilakukan untuk memahami perilaku pengguna Goala dalam mengunjungi lokasi tertentu. Dengan fokus pada pengaruh waktu dan konteks sosial, data pengguna digunakan untuk mengidentifikasi pola kunjungan yang bervariasi, seperti peningkatan kunjungan di lokasi populer selama musim liburan atau acara khusus. Dengan memvisualisasikan data, kita dapat melihat fluktuasi preferensi pengguna berdasarkan waktu serta peran interaksi sosial. Nah, jaringan teman pengguna mempengaruhi pilihan lokasi yang dikunjungi. Misalnya, mereka cenderung memilih tempat yang sama dengan teman-teman. Nah, analisis juga mencakup jam aktif pengguna saat check-in, yang membantu mengidentifikasi waktu puncak kunjungan seperti sore hari setelah kerja atau akhir pekan. Hasil analisis ini memberikan wawasan penting untuk mengelola lokasi dan pemasar, memungkinkan mereka merancang strategi efektif seperti promosi di waktu puncak dan perencanaan infrastruktur yang lebih baik. Nah, secara keseluruhan, analisis ini memberikan gambaran tentang bagaimana waktu, interaksi sosial, dan jam aktif mempengaruhi pola kunjungan pengguna Goala. Oke, the next. Nah, dalam ide cerita tersebut, kita memiliki beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada Goala itu. Yang pertama, siapa pengguna dengan jumlah check-in terbanyak dan lokasi mana yang paling sering dikunjungi? Nah, yang kedua, apakah mereka semakin banyak melakukan check-in, akan semakin banyak memiliki teman? Dan yang ketiga, apakah ada strategi agar aplikasi Goala semakin banyak digunakan oleh wisatawan? Yang keempat, apakah ada tren pertumbuhan jumlah check-in dari waktu ke waktu? Dan yang kelima, apakah ada tren pertumbuhan jumlah check-in dari waktu ke waktu? Yang keenam, negara mana yang paling sering dikunjungi oleh pengguna? Yang ketujuh, negara apakah yang paling sering dikunjungi oleh pengguna dan lokasi apa saja yang paling sering dikunjungi pada negara tersebut? Nah, yang delapan, ketika kategori lokasi apakah yang paling sering dikunjungi oleh pengguna? Nah, yang kesembilan, dari banyaknya pengguna yang melakukan check-in, lokasi mana yang sering dijadikan untuk melakukan check-in? Yang 10, pada bulan apakah banyak pengguna melakukan check-in? Yang 11, pada jam berapa pengguna paling efektif melakukan check-in? Dan yang terakhir, apakah jumlah lokasi yang dikunjungi oleh pengguna mempengaruhi jumlah check-in yang dilakukan? Nah, dalam 12 pertanyaan ini, kami bisa menjawab di dalam slide selanjutnya. Akan saya jelaskan, mungkin bisa di next. Nah, jawaban ini kita jawab melalui visualisasi. Nah, pada pertanyaan pertama, yaitu siapa pengguna dengan jumlah check-in terbanyak dan lokasi mana yang paling sering dikunjungi. Nah, di sini ternyata pengguna dengan jumlah check-in terbanyak dalam dataset data user info itu adalah pengguna dengan ID 84414 yang memiliki total 46,981 check-in. Nah, analisis lebih lanjut mengenai lokasi yang sering dikunjungi oleh pengguna dengan ID 4691 menunjukkan bahwa tempat favoritnya adalah dalam kategori gas dan otomotif. Nah, dengan koordinat longitude dengan minus 122.14764 dan latitude-nya 37.425774. Informasi ini memberikan wawasan yang berharga tentang perilaku pengguna di platform, serta lokasi-lokasi yang menjadi tujuan utama mereka. Selanjutnya, pada pertanyaan kedua, mungkin boleh di next. Nah, dalam pertanyaan kedua, apakah mereka yang semakin banyak melakukan check-in akan semakin banyak juga memiliki teman? Jawabannya bisa kita lihat pada visualisasi yang ada di gambar,
itu dapat dijelaskan bahwa gambar ini menunjukkan pengguna dengan jumlah check-in terbanyak berada di not berwarna orange, yaitu dengan ID 84414. Nah, node ini memiliki koneksi yang lebih banyak dan lebih tebal dibandingkan dengan node lainnya, yang menunjukkan bahwa pengguna ini telah melakukan lebih banyak check-in dibandingkan pengguna lain dalam jaringan. Nah, angka pada not tersebut yaitu 84414 mencerminkan jumlah total check-in yang dilakukan oleh pengguna ini. Nah, untuk lokasi yang paling sering dikunjungi, kita dapat melihat node-node yang terhubung dengan not 84414 sesuai dengan visualisasi yang ada, yaitu not-not yang lebih besar dan lebih dekat dengan not orange ini, seperti 66028 dan 24503, menunjukkan lokasi dengan frekuensi check-in yang tinggi. Meskipun angka yang lebih kecil pada not lain seperti 2028 dan 18367 juga menunjukkan lokasi, frekuensi check-in tinggi tampaknya terkait dengan lokasi yang terhubung langsung ke pengguna dengan ID 84414. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan lokasi-lokasi yang paling sering dikunjungi adalah yang memiliki koneksi langsung dengan pengguna utama dan jaringan ini. Nah, untuk pertanyaan ketiga dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apakah ada strategi agar aplikasi Guala semakin banyak digunakan oleh wisatawan. Nah, dapat dilihat dari visualisasi yang ada, strategi untuk meningkatkan penggunaan aplikasi Guala di kalangan wisatawan dapat difokuskan pada penguatan elemen tantangan dan sistem reward. Meskipun jumlah teman yang fans count memiliki korelasi yang sangat rendah, yaitu 0,15, dengan aktivitas check-in, pengguna yang aktif menyelesaikan tantangan menunjukkan hubungan yang kuat dengan jumlah pin 0,89 dan item 0,63 yang mereka peroleh. Oleh karena itu, Voala dapat mengimplementasikan sistem penghargaan terstruktur, membagi pengguna ke dalam kategori seperti silver, gold, dan platinum berdasarkan jumlah tantangan yang diselesaikan dengan menawarkan hadiah menarik seperti item eksklusif atau fitur tambahan. Memungkinkan aplikasi ini untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi wisatawan untuk terus menggunakan Guala, aplikasi Guala selama perjalanan mereka, menciptakan pengalaman yang lebih menarik sekaligus meningkatkan loyalitas pengguna. Oke, selanjutnya, apakah ada tren pertumbuhan jumlah check-in dari waktu ke waktu? Oke, pada pola tren yang sudah dilihat pada visualisasi, pada pola ini terdapat tren pertumbuhan jumlah check-in yang signifikan pada bulan ke-12, yang mencapai puncaknya pada bulan ke-14 dan 15. Namun, setelah periode puncak tersebut, jumlah check-in mengalami penurunan tajam hingga bulan ke-18, diikuti oleh stabilitas dengan fluktuasi kecil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada periode pertumbuhan yang jelas pada awal analisis, tren pertumbuhan tidak berlanjut dan sisanya menunjukkan penurunan atau stabilitas yang mencerminkan perlunya strategi baru untuk meningkatkan kembali aktivitas. Oke, selanjutnya. Apakah jumlah check-in dipengaruhi oleh musim atau waktu tertentu dalam setahun? Nah, berdasarkan visualisasi yang ada, jumlah check-in memang dipengaruhi oleh faktor musiman, yaitunya menunjukkan pola total check-in yang berdasarkan pada tahun 2008 hingga 2011 terlihat adanya puncak tertingginya pada bulan Maret di sini yang diikuti penurunan bertahap hingga mencapai puncak terendah pada bulan Juli dan Agustus. Oke, pertanyaan selanjutnya yakni negara mana yang paling sering dikunjungi oleh pengguna. Nah, berdasarkan gambar pada visualisasi di sini dapat dilihat bahwasannya pada Texas dan California adalah negara yang paling sering dikunjungi oleh pengguna.
dengan jumlah kunjungan yaitunya lebih dari 4.700. Oke, selanjutnya, negara apakah yang paling sering dikunjungi oleh pengguna dan lokasi apa saja yang paling sering dikunjungi pada negara tersebut? Nah, berdasarkan visualisasi yang telah terpampang pada layar, jumlah kunjungan di berbagai lokasi. Nah, ada beberapa lokasi yang paling sering dikunjungi oleh pengguna. Di antaranya di sini ada Texas, California, New York, Florida, Michigan, dan Illinois. Oke, next. Nah, selanjutnya saya akan menjawab kategori lokal apakah yang paling sering dikunjungi oleh pengguna. Nah, berdasarkan visualisasi yang ada, jumlah kunjungan kategori lokasi yang paling sering dikunjungi oleh pengguna adalah restoran cepat saji dan tempat layanan umum. Dari yang diagram ini terlihat bahwasannya Subway menempati posisi teratas. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Lakvela dengan NIM 122450051 akan melanjutkan pada presentasi ini. Baik, untuk pertanyaan 9, dari banyaknya pengguna yang melakukan check-in, lokasi mana yang sering dijadikan untuk melakukan check-in? Nah, jadi berdasarkan dari analisis kami lakukan visualisasi data, itu terlihat bahwa corporate office itu menjadi tempat yang paling sering uh, digunakan pengguna untuk melakukan check-in. Dilanjutkan dengan mall, coffee shop, airport, dan train station, serta grocery yang merupakan toko toko sehari-hari gitu. Nah, dari visualisasi ini kita bisa melihat bahwa kebanyakan pengguna itu melakukan check-in di lokasi-lokasi yang terkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Boleh selanjutnya? Pada pertanyaan yang ke-10, pada bulan apakah banyak pengguna melakukan check-in? Nah, jadi di sini kami lakukan sebuah penggabungan data dari beberapa sheet yang ada pada data Goala. Nah, di sini terlihat bahwa data ini dari tahun 2008 sampai dengan 2011. Nah, kemudian kami visualisasikan, kami gabungkan total check-in pada setiap bulannya. Didapatkan bahwa pada bulan Maret itu merupakan bulan yang paling banyak pengguna melakukan check-in. Nah, dilanjutkan pada bulan April dan Januari serta Desember. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pada bulan Maret sampai dengan April ini kemungkinan ada musim atau uh, hal lain, faktor lain yang menjadikan para pengguna itu melakukan check-in. Nah, kemudian kita lihat juga bahwa Januari pada Desember ini memasuki kategori 5 bulan paling banyak, itu kemungkinan pada musim akhir tahun ya, atau liburan. Nah, mungkin Selanjutnya pada pertanyaan 11, ini yang mungkin pertanyaan yang dapat diajukan, pada jam berapa pengguna paling aktif melakukan check-in? Nah, kemudian di sini kami lakukan visualisasi data dengan mengumpulkan seluruh data dari tahun 2008 sampai dengan 2011. Nah, di sini terlihat pada jam 17 atau jam 5 sore itu merupakan jam paling banyak pengguna melakukan check-in. Dilanjutkan dilanjutkan sampai jam 18 sampai jam 19 malam. Nah, sebenarnya di sini range-nya bisa kita ambil dari jam 4 ya sampai dengan malam. Nah, artinya memang pengguna ini lebih aktif pada jam malam. Ya mungkin ini jam-jamnya pulang kerja gitu. Mungkin ini bisa dijadikan evaluasi juga untuk aplikasi Goala untuk bisa memberikan sebuah diskon atau potongan harga yang lebih besar pada jam-jam ini untuk bulan Januari, Desember, atau uh, Maret sampai April. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah jumlah lokasi yang dikunjungi oleh pengguna memengaruhi jumlah check-in yang dilakukan? Nah, berdasarkan grafik, di sini ada plot ya, kita lihat bahwa di sini ada garis yang warna merah ini menunjukkan korelasi
positif yang kuat gitu. Nah, artinya jumlah lokasi itu memiliki korelasi yang kuat dengan jumlah check-in. Nah, artinya semakin banyak jumlah lokasi, maka semakin banyak pengguna yang melakukan check-in. Nah, dari sini juga kita bisa menganalisis bahwa kebiasaan pengguna itu ketika ia ingin mengunjungi beberapa lokasi atau banyak lokasi, ia melakukan check-in yang banyak juga. Yang artinya memang perilaku penggunanya itu lebih ke melakukan check-in di tempat tinggal yang dekat dengan lokasi yang ingin dituju. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi berdasarkan analisis yang sudah kami lakukan, berdasarkan data Goala, dapat disimpulkan pengguna aplikasi Goala menunjukkan pola perilaku yang konsisten dalam melakukan check-in dengan lokasi seperti corporate office, mall, dan coffee shop yang menjadi paling sering dikunjungi. Puncak aktivitas check-in terjadi pada bulan Maret antara jam 18 atau jam 6 sore hingga jam 7 malam, mencerminkan keterlibatan yang tinggi pada waktu-waktu tertentu. Selain itu, terdapat hubungan positif yang signifikan antara jumlah lokasi yang dikunjungi dan jumlah check-in yang dilakukan, menunjukkan bahwa pengguna yang lebih aktif cenderung melakukan lebih banyak check-in. Kemudian strategi untuk meningkatkan penggunaan aplikasi di kalangan wisatawan dapat difokuskan pada penguatan elemen tantangan atau challenge dan penghargaan berupa reward yang bisa didapatkan oleh pengguna. Sementara tren musiman dan waktu juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Eh, Sekian, terima kasih yang dapat kami sampaikan dari kelompok 13. Mohon maaf atas kesalahannya, mohon dimaklumi. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.